Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas cara mengolah data dengan SPSS. Terutama bagi teman-teman yang lagi skripsi pasti bingung cara mengolah datanya gimana sih. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengolah data dengan SPSS. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap teman-teman dapat mengolah data dengan SPSS meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, koefisien determinasi, uji T, uji F. Dan biasa ada di dalam skripsi bab 4 ya teman-teman. Nah, itu. Oke, sekarang kita data Excel. Nah, ini ceritanya Ibu udah ngumpulin data nih. Ibu udah ngumpulin data perusahaan manufakturi tahun 2015 sampai 2019. Jadi ini prosesnya setelah beres di bab 3 lanjut ngumpulin data lalu kita ngolah data untuk dimasukkan ke bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, ini variabelnya ETR, DER. Ini tuh tentang pajak, debt to equity ratio, kepemilikan institusional. Nah, ini return on asset. Oke ya. Buka software SPSS. Bisa install free download SPSS. Punya Ibu versi 2023 SPS. Nggak jauh beda ya, mau 22, 24. Nggak jauh berbeda, kurang lebih sama. Gampang ngolahnya teman-teman. Intinya teman-teman, yang pertama teman-teman datanya sudah siap olah, lalu sekarang kita buka SPSS. Nah, muncul seperti ini ya. Muncul, lalu kita olah. Nah, di sini kan, ini close aja, ini cancel, ini kita gedekan. Oke. Nah, sekarang kita ambil filenya dulu. Tadi kan udah Ibu save ya. New data. File new data. File open data Excel. File open data. Nah, tadi udah Ibu save di sini. Tadi silakan teman-teman save filenya di mana. Jadi Ibu save di data Excel nih, data Excel. Terus ini pilih Excel nih. Excel. Muncul kan data hari ini ya. Data. Betul nggak nama datanya? Data, betul ya. Nama filenya data. Open. Oke. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini data view, variable view. Nah, kalau mau di input di edit bisa nih di variable view ya. Mau diubah, misalnya ini numeric nih, ini string, silahkan. Ini bisa di variable view bisa diedit. Oke, ini data ya. Tadi udah kita dari Excel kita input. Lalu kita sekarang mau ngolah statistik deskriptif, ada di bab 4 result. Analisis deskriptif statistik nih ya. Lalu pilih deskriptif, lalu masukkan semua variabel ke kolom variabel. Lalu oke. Nah, tadi kan variabelnya ada ETR ya, ini tentang teks pajak, DER, debt to equity ratio, kepemilikan institusional, ETR kali kepemilikan institusional. Ini masukkan semua variabel ya. Kalau nomor tahunnya bukan variabel, masukkan. Lalu oke. Nah, muncul nih teman-teman statistik deskriptif. Nah, ini kan tinggal nanti kita masukin nih ke bab 4 kan. Nilai maksimum ETR adalah 3,57. Ini standar deviasi seperti ini. Nah, nanti teman-teman sekarang cara ngolahnya, nanti cara interpretasi akan kita bahas di video berikutnya. Teman-teman copy paste. Nah, paste ke Word. Misalnya kalau kita nulis skripsi kan ada di Word ya. Nah, tadi Ibu copy, Ibu paste. Nah, ini adanya di bab 4. Oke, statistik deskriptif muncul. Lalu sekarang kita olah lagi. Apa sih asumsi klasik ya? Asumsi klasik. Normalitas yang pertama data, kalau uji regresi linear, data harus normal. Analisis, regression, linear. Masukkan variabel dependen ke kolom dependen, variabel independen ke kolom independen.
kita masukkan nih, tadi variabel dependennya apa aja? Dependen itu Y ya, ROA. Independen atau X-nya ada ETR, delta I. Ini ya, jadi masukkan variabel dependen ke kolom dependen. Dependen itu Y atau variabel terikat. Independen itu X atau variabel bebas. Oke, lalu tekan plot. Lalu tekan plot, checklist normal, normal probability plot, normal probability plot. Oke, continue ya. Lalu statistik. Statistik checklist estimate udah. Lalu covariant metric checklist estimate covariant metric lalu oke. Continue oke. Nah, muncul kan? Kita lihat ini. Normality pakai normal pp-plot ya, regression standar residual. Oke. Ini. Nah, biasanya kalau dia berada di garis ini diagonal ya, berada di garis ini maka normal. Kalau tersebar di atas bawah kiri itu tidak normal. Jadi ini copy aja, ini untuk normality ya, normal pp-plot regression. Normality dilihat dari normal pp. Nanti tinggal teman-teman copy paste, nanti dinarasikan. Nanti kita belajar di video berikutnya. Oke, normality udah, lalu kita kembali ke atas berikutnya. Jadi kalau untuk normality, teman-teman bisa pakai normal pp-plot dan bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sekarang kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Analysis regression, linear. Masukkan variabel dependen, variabel independen, udah ya, dependen independen. Save checklist unstandardized. Klik save unstandardized. Continue oke. Nah, kalau mau pakai Kolmogorov-Smirnov itu boleh juga. Jadi kalau untuk mengecek normality bisa menggunakan tadi pp-plot dan ini pp-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, oke. Normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya di mana? Kolmogorov-Smirnov ya. Nih. Oke ya. Berikutnya ini standard error of estimate ya. Berikutnya kita one sample kita ulangi yang Kolmogorov-Smirnov ya. Analysis regression linear, analysis one sample normality test, one sample Kolmogorov-Smirnov analysis, lalu non-parametric test. Ini ya, non-parametric test, lalu pilih legasi dialog, lalu pilih one sample Kolmogorov-Smirnov test. Mana nih? Legasi one sample ini ya, one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi analisis non-parametric test, legasi dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi untuk melihat normality atau tidak, bisa pakai pp-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Ini pakai Kolmogorov-Smirnov, analisis non-parametric test, legasi dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, muncul seperti ini. Masukkan unstandardized. Tadi kan kita udah buat unstandardized kan? Nah, jadi dia 2 tahap nih. Yang tadi kan kita buat unstandardized, sekarang masukkan unstandardized ke test variable list. Masukkan ke sini test variable list, lalu oke. Nah, baru muncul one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, ini untuk melihat data normal atau tidak. Nah, ini signifikansi to tell 0,005, maka di sini normal ya. Oke. Lalu kita multicollinearities, analysis, regression linear. Masukkan variabel dependen dan variabel independen sudah. Lalu pekan statistik. Lalu checklist estimate sudah. Covariant matrix sudah. Model fit sudah.
Collinearity diagnosis. Ini ya, jadi 4, estimate, covariance matrix, model fit, collinearity diagnosis. Ini multicollinearitas. Continue, oke. Nah, output lihat di tabel koefisien. Koefisiennya ini nih. Lihat collinearity, statistik, tolerance, sama FIF-nya. Dikatakan tidak terjadi multiple jika FIF-nya kalau nanti teman-teman coba baca ya, lihat dari FIF dan toleransinya. FIF-nya harus di bawah 10 kalau Ibu nggak salah ya. Nah, nanti teman-teman baca lagi. Jadi lihat multiple atau enggak dari nilai FIF dan toleransi. Nanti teman-teman baca ya. Berapa sih dikatakan FIF-nya agar tidak terjadi multiple, berapa toleransinya agar tidak terjadi multiple. Nah, ini ya outputnya ya. Copy paste. Tadi kita belum copy paste yang ini ya. Kalau ini Colgomorph copy paste, copy, masukkan ke, nanti tinggal dinarasikan ini untuk similar normality, lalu ini Colgomorph ini normalitas. Nah, kalau misalnya kan kita lihatnya normalitas kan dari ini ya, FIF sama tolerance-nya. Ini kalau mau di-delete juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Delete cell, delete kolom misalnya. Jadi jelek ya, nggak usah delete juga nggak apa-apa. Atau ini deh, T signifikan dan ini kita delete. Delete kolom. Oke. Jadi lihat multiple atau tidak, toleransi sama FIF-nya ya. Oke, lanjut. Heteroskedastisitas, analisis, regression, linear, masukkan, plot, tekan plot, S resid ke Y, S resid ke Y, S resid ke Y, J peret ke X, J peret ke X, J peret ke X, continue oke ya. S resid ke Y, S resid ke Y, J peret ke X, continue oke, continue oke. Oke, jadi lihat ke terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Nah, tabel yang mana? Nah, biasanya heteros itu lihat ini ya, scatter plot, copy. Jadi kalau dia biasanya kalau menyebar di sini maka tidak normal, kalau dia satu ini maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini cara ngolahnya dulu, cara bacanya gimana? Nanti kita belajar di video berikutnya ya. Jadi heteroskedastisitas itu lihat di scatter plot. Kalau menyebar maka terjadi heteroskedastisitas, kalau seperti ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu berikutnya autokorelasi, analisis, regression, regression linear, masukkan variabel Y, variabel X sudah, YX sudah, statistik, checklist estimate, lalu covariance matrix sudah, Darwin Watson ya untuk autokorelasi, Darwin Watson, continue oke. Nah, muncul kita ambil ini yang ada ini nih, model summary yang ada Darwin Watson-nya nih. Nah, ini harus dibandingkan copy. Ini ada di bab 4 ya. Ini harus dibandingkan antara T-tabel dengan T-hitung. Ininya dan Watson T-hitung. T-tabelnya nanti download di Google ada ya untuk menguji autokorelasi ya. Cara bacanya kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita lanjut uji hipotesis, analisis, regression linear, masukkan variabel X, variabel Y sudah oke. Nah, muncul kan? Nah, jadi kita lihat nih, koefisien determinasi yang mana sih? Uji T yang mana sih? Uji F yang mana? Model summary ya. Nah, biasanya yang pertama kali di sini nih. Nih. Nah, ini lihat signifikan atau enggak. Lihat di koefisiennya ya. Jadi di sini uji hipotesis misalnya ini X1 signifikan nggak 0,0
34 berarti ini signifikan, 0,01 debt to equity rasio ini variabel X signifikan. Terus berikutnya kepemilikan institusional 0,0, iya ini signifikan, semua signifikan. Ini untuk pengujian hipotesis uji T ya. Ini uji T, ini koefisien ini ya, lihat signifikansinya kalau di lebih kecil dari 0,05 maka signifikan. Oke, lalu ANOVA, lihat ini untuk uji secara simultannya, uji F atau secara simultan signifikansi 0,05 maka secara simultan bersama-sama semua variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Lihat ANOVA ini untuk yang uji F. Lalu untuk koefisien determinasi, lihat ini model summary, adjusted, lihat ini nih, adjusted R square 0,11, jadi 11%. Variable X mempengaruhi model ini fit atau enggak, 11%. Berarti sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, teman-temannya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa, bye-bye.